Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenia Dwiranti. Saya mahasiswi Stipan Balikpapan, Manajemen 3A. Saya akan mempresentasikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu yang mana lebih baik atau meningkatkan dari periode sebelumnya berdasarkan dari beberapa indikator. Kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai patokan yang melihat kemajuan suatu negara dan bagaimana hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah berhasil dengan efektif. Maka terlihat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dari gambar tersebut, terlihat jelas, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa tahun 2014 secara keseluruhan pertumbuhan mengalami perlambatan. Ini terjadi dikarenakan imbas lambatnya perekonomian global dan faktor utama yang berkontribusi pada pertumbuhan yang masih rentan pada tekanan. Bank Dunia memprediksikan bahwa tahun 2015 akan tumbuh sebesar 5,2%. Angka ini merupakan revisi dari angka sebelumnya. Memburuknya neraca pembayaran dan menurunnya harga komoditas Indonesia sebagai akibat melemahnya perekonomian global menjadi faktor pengaruh turunnya daya beli masyarakat karena kenaikan harga BBM. Sedangkan menurut Bank Indonesia, perekonomian akan diprediksikan mencapai angka 5,4%. yang mulai meningkat seiring berjalannya realisasi proyek infrastruktur masyarakat. Inflasi. Keputusan pemerintah menurunkan harga BBM memberikan dampak positif terhadap penurunan angka inflasi. BPS mencatat bahwa pada Januari 2015 terjadi deflasi sebesar 0,24%, sedangkan angka inflasi dari tahun ke tahun sebesar 6,96%. Turunnya harga BBM turun membuat sejumlah komoditas bahan makanan mengalami penurunan harga dan juga berdampak pada sektor transportasi. Pada bulan Februari 2015 kembali melaporkan bahwa Indonesia kembali mengalami deflasi sebesar 0,31%. dengan inflasi dari tahun ke tahun mencapai angka 6,29%. Sepertinya penurunan harga BBM yang masih berada di kisaran Rp6.000 masih membawa dampak positif bagi penurunan harga makanan pokok, dan yang paling terasa adalah turunnya harga komoditas pertanian yaitu cabai yang beberapa waktu sebelumnya bahkan mencapai angka 1.000 per kilogram. Nilai tukar rupiah dan pergerakan IHSG. Sejak awal tahun 2015, pergerakan rupiah berada pada kisaran yang kurang menggembirakan. Meskipun rupiah bukan satu-satunya mata uang yang mengalami depresiasi, akan tetapi tetap saja pergerakan rupiah yang cenderung turun akan berdampak pada perekonomian dalam negeri. Banyak utang luar negeri yang jatuh tempo serta banyaknya kepemilikan asing yang memegang surat utang pemerintahan juga turut membawa dampak kurang baik bagi rupiah. Kebijakan moneter yang dilakukan pada Fed di Amerika Serikat juga menjadi faktor eksternal yang signifikan mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Akan berakhirnya stimulus moneter di Amerika Serikat berpotensi memicu terjadi arus modal keluar dalam jangka pendek. Ekspor dan impor. Membaiknya kondisi neraca perdagangan Indonesia yang mengalami surplus pada bulan Oktober 2014 ternyata tidak diikuti pada bulan berikutnya, meskipun pada bulan sebelumnya yaitu Oktober 2014 mengalami surplus sebanyak 23 juta tetapi bulan November justru mengalami defisit sebesar US dollar
425,7 juta. Defisit tersebut dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu meningkatnya angka defisit pada neraca perdagangan migas dan menurunnya angka surplus pada neraca perdagangan non-migas. Tren harga minyak dan gas cenderung bergerak di turun pasar, menjadi faktor pemicu utama yang menyebabkan defisit ekspor migas, sedangkan turunnya harga surplus pada perdagangan non-migas lebih banyak dipengaruhi oleh dampak krisis global yang turut menyebabkan terjadi penurunan permintaan pasar internasional. Meskipun demikian, banyak pihak masih bersikap optimis akan terjadi perbaikan neraca perdagangan pada tahun 2015. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.